Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Rafika Septia Arta MPD, peserta apresiasi GTK 2025 kategori GTK Transformatif Kepala TK. Saya mulai meniti karir pada tahun 2013 sebagai guru pendamping. Pada tahun 2016 hingga 2018 saya diangkat menjadi guru kelas, dan pada tahun 2019 saya diamanahkan sebagai kepala sekolah hingga saat ini. Saya aktif berorganisasi dan terkadang saya menjadi pemateri pada forum tersebut. Saya juga aktif sebagai guru pamong di salah satu LPTK di Provinsi Riau. Baiklah, adapun judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah dari kearifan lokal menuju program kepemimpinan sekolah yang berdampak. Inspirasi Tungku Tiga Sejuangan di TK Mutakin 2. Selamat menyaksikan. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. STAR merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak keunikan. Salah satunya yaitu sistem kepemimpinannya dan bermasyarakat, di mana sistem kepemimpinan dikampat terdiri atas nenek mama, alim ulama, dan pemerintah. Ketiga unsur ini disebut dengan Tungku Tiga Sejuangan. Tungku Tiga Sejuangan punya andil besar dalam membentuk suatu nagoi yang beradat. Kepemimpinan yang baik ditandai dengan adanya peningkatan dan pembaharuan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepemimpinan sekolah mampu mengembangkan lingkungan belajar yang produktif. Lembaga TK Mutakin 2 yang beralamat di Jalan Kekarya Bako, Perumahan RDP, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Lembaga penulis secara geografis berada pada lingkungan perumahan yang padat akan populasi manusia dan berdekatan dengan perkebunan dan perkotaan. Dengan begitu, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Namun, dengan keberadaan SDM dan SDA tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik, sehingga kurangnya kontribusi masyarakat setempat untuk membantu meningkatkan layanan tumbuh kembang anak pada TK Mutakin 2. Pelibatan orang tua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran jauh dari kata maksimal, serta pembelajaran yang masih monoton bergantung pada tematik, sehingga pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis mengembangkan program kepemimpinan sekolah melalui inspirasi budaya lokal Tungku Tiga Sejuangan di TK Mutakin 2. Adapun tantangannya adalah kemauan berkolaborasi, pandangan tentang PAUD oleh masyarakat, keterbatasan waktu, dan kurangnya pemahaman guru. Strategi Tungku Tiga Sejuangan yang artinya ada 3 pihak yang terlibat, yaitu guru, wali murid, dan masyarakat. Berikut adalah pendidik-pendidik yang ada di TK Mutakin 2. Penulis merangkul guru mulai dari penyusunan kurikulum, pembuatan rancangan kegiatan tahunan, mengaplikasikan peraturan yang berlaku di lembaga, mengajak guru mengidentifikasi karakter anak didik, agar nantinya dapat menentukan kebutuhan dan minat anak didik. Guru wajib menjunjung tinggi kode etik dan aturan yang berlaku di sekolah. Guru di TK Mutakin 2 mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi 2 tahun ke belakang hingga saat ini dan ke depannya. Di samping itu, guru juga mulai menerapkan pembelajaran coding serta menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di antaranya yaitu beribadah. Di sekolah sudah menerapkan sholat duha berjamaah setiap harinya, membaca Iqra dan Al-Quran, serta berinfak. Berolahraga setiap pagi sebelum masuk kelas, senam anak Indonesia hebat, dan olahraga lainnya. Dan penulis juga menerapkan makanan bergizi pada peserta didik dengan adanya aturan tidak diperbolehkan membawa uang jajan, coklat, permen, ciki-ciki, mie instan, maupun snack instan lainnya. Peserta didik wajib membawa bekal yang dimasak orang tua ataupun membawa kue tradisional. Dan di sekolah juga diberikan makanan tambahan yang sehat dan bergizi, seperti nasi sop, bubur kacang hijau, susu, dan lain-lain. Peserta didik juga diajak bertanggung jawab menjaga lingkungan sekolah. Penulis mengajak guru memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, di antaranya yaitu pasar tradisional, kebun sayur, dan kebun binatang. Selain itu, memanfaatkan teknologi yang ada di lembaga sebagai sumber belajar.
guru sudah mulai menerapkan teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan TV, laptop, maupun proyektor sebagai media belajar. Di samping itu, kearifan lokal juga dimuatkan dalam kurikulum Merdeka yang telah dibuat dengan merancang kegiatan pengenalan dan pembuatan makanan tradisional khas daerah Kampar agar anak didik mengenal adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Menumbuh kembangkan minat anak terhadap literasi melalui aktivitas membaca buku cerita yang telah tersedia di pojok baca dan membawa anak-anak didik ke perpustakaan Suman HS sebagai bentuk cinta literasi sejak dini. Dalam meningkatkan kualitas diri dan pengetahuan, guru diikutsertakan pada pelatihan dan workshop. Salah satu workshop yang diikuti guru yaitu menjadi guru yang menyenangkan yang ditaja oleh IGTK Kabupaten Kampar. Selain itu, penyerapan ilmu pada kelompok belajar yang ada di gugus dan di IGTK. Berikut kegiatan pembelajaran yang sudah berinovasi di lembaga TK Mutakin 2. Keterlibatan orang tua dalam menjalankan program sekolah menghasilkan pembelajaran menjadi lebih efektif. Salah satunya yaitu kelas inspirasi, di mana orang tua menjadi narasumber yang dapat memberikan motivasi belajar kepada anak didik. Kemudian ada Market Day, menumbuhkan jiwa kewirausahaan anak dan orang tua sebagai fasilitator. Orang tua bekerja sama dengan anak membuat suatu produk yang bernilai jual dan dipromosikan oleh anak didik kepada teman, guru, dan warga umum lainnya. Kemudian ada program UMKM, pengolahan limbah plastik atau eco-friendly plastik. Kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah yang bergerak mengelola sampah plastik menjadi suatu produk yang bernilai jual. Hasil penjualan produk tersebut sebagian akan didonasikan untuk pengembangan pembelajaran anak di sekolah dan sebagian lagi diberikan kepada wali murid. Program ini sudah berjalan pada semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Keterlibatan orang tua juga memberi kesan yang berarti terutama dalam aktivitas berbagi sesama, yaitu pembagian santunan anak yatim ke panti asuhan. Banyak sekali para orang tua menyumbangkan barang ataupun sembako kepada panti asuhan. Dan ini juga merupakan program sekolah yang setiap tahunnya berbagi santunan anak yatim dan berbagi takjil gratis ketika bulan suci Ramadan. Di samping itu, orang tua yang memiliki bakat melukis mau untuk mempercantik dinding sekolah agar terlihat lebih berwarna, lebih indah, dan membuat anak-anak happy saat berada di sekolah. Tak hanya sampai di situ, orang tua, terutama peran ayah, juga ikut andil dalam program Hari Ayah. Penulis membuat program Hari Ayah di mana orang tua atau ayah belajar bersama anak, membuat suatu karya bersama yang alhamdulillah sudah berjalan, dan program ini merupakan program yang penulis buat pada tahun lalu. Berikut momen bersama orang tua saat 17-an. Peran masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah ketua RT, pengurus musala perumahan, pihak puskesmas, lembaga pendidikan sekolah dasar. Kolaborasi dengan ketua RT setempat menciptakan lingkungan lembaga yang aman. Kolaborasi dengan pihak puskesmas memberikan dampak positif bagi lembaga penulis. Dengan adanya pemberian bantuan alat kesehatan seperti alat pengukur tinggi badan, berat badan, dan pengukur lingkar kepala sebagai pendukung DDTK. Juga pemberian vitamin A dan pemberian obat cacing secara rutin. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan sekolah dasar adalah menjalin kerjasama dalam mendukung program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan nama program Best Dari, belajar di SD sehari. Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar menjadi komponen penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang penulis pimpin saat ini. Penulis juga memantau perkembangan pembelajaran dan pengelolaan lembaga melalui Selingjak dan merefleksi dari hasil survei tersebut. Adapun dampak dari strategi ini bagi pendidik yaitu kesempatan meningkatkan kualitas diri, termotivasi, lebih melek IT, kerjasama yang baik dengan wali murid, dan lebih berpengetahuan. Berikut dampak bagi orang tua dari penerapan strategi Tungku Tigo Sajuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.